Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, hujan turun deras, langit seperti ikut menangis bersama hatiku. Aku baru saja pulang dari kampus, membawa berita gembira bahwa aku lulus dengan predikat cum laude. Namun senyuman itu runtuh seketika saat kulihat ayah terduduk di ruang tamu, wajahnya kusut, matanya sembab seperti habis menangis. Tangannya menggenggam lembaran kertas yang basah oleh air mata dan tetesan hujan yang sempat masuk dari jendela yang lupa ditutup. "Aluna," suaranya parau, seperti tertahan oleh gumpalan kepedihan. Ayah punya utang ratusan juta, dan mereka akan mengambil rumah ini jika tak dibayar dalam seminggu." Aku tercekat, jantungku seakan berhenti berdetak. Dunia yang tadi cerah kini runtuh seketika. Bagaimana mungkin ayah yang selama ini tampak tegar, kini lebur tak berdaya di hadapanku? "Kenapa ayah tak pernah bilang dari dulu?" tanyaku, nyaris berteriak. Ayah tertunduk, tangannya menggenggam erat lututnya. "Ayah hanya ingin kau bahagia, nak. Ayah tak ingin kau tahu beban ini. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat." Keesokan harinya, ayah memperkenalkanku pada seorang pria, Pak Arman. Lelaki parubaya yang mengenakan jas mahal dan duduk dengan tenang, seolah-olah ia sedang menunggu kesepakatan jual beli. Tapi yang dijual saat itu, adalah aku. Dia teman lama ayah. Dia bersedia membantu. Tapi, dia punya satu syarat, kata ayah, matanya tak berani menatapku. Pak Arman lalu menatapku lurus, matanya tajam namun datar. "Menikahlah denganku, Aluna, sebagai imbalan atas utang ayahmu." Aku membeku, nafasku tercekat di tenggorokan. Apakah aku sedang bermimpi buruk? Menikah dengan pria seusia ayahku sendiri. Aku bukan gadis murahan. Aku punya harga diri. Tapi di balik semua itu, aku juga seorang anak. Seorang anak yang tak sanggup melihat ayahnya jatuh lebih dalam lagi. Kenapa bukan ayah yang menanggung semuanya? Kenapa harus aku? Tangisku meledak. Tapi ayah hanya diam, dan saat ia menitikkan air mata, aku tahu bahwa ia bahkan tak punya pilihan. Malam harinya, aku menangis sendirian di kamar, memandang foto ibu yang tergantung di dinding. "Bu, kalau ibu ada, pasti takkan membiarkanku begini, kan?" bisikku. Tapi jawaban hanya sunyi. Kutatap kembali surat perjanjian yang Pak Arman bawa. Hitam di atas putih, pernikahan tanpa hak cerai selama 5 tahun. Tak ada cinta, tak ada kebebasan, hanya hutang yang dibayar dengan hidupku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih pinjaman, wajahku pucat, mata bengkak. Di luar, tamu mulai berdatangan. Tak ada pesta, hanya akad sederhana yang terasa seperti pemakaman masa depanku. Saat Pak Arman mengucap ijab kabul, air mataku mengalir diam-diam. Hari itu bukan hari bahagiaku, itu adalah hari aku dijual, demi menyelamatkan seorang ayah yang terlalu hancur untuk menyelamatkan diri sendiri. Sudah seminggu sejak hari itu, sejak aku resmi menjadi istri dari pria yang bahkan tak ku kenal jiwanya. Rumah megah tempatku tinggal kini tak lebih dari sangkar emas. Setiap sudutnya berkilau, tetapi hatiku kusam. Pak Arman nyaris tak bicara padaku. Ia berangkat pagi dan pulang larut malam. Saat pulang pun, hanya sapaan dingin dan langkah kaki yang berat menaiki tangga, seolah keberadaanku tak lebih dari bayangan yang tak penting untuk disapa. Aku duduk sendiri di ruang makan besar, di hadapan hidangan mahal yang rasanya hambar di lidahku. Pelayan rumah hanya menatapku dengan kasihan, namun tak ada satupun yang berani menyapaku lebih dari formalitas. Aku bukan istri yang dicintai. Aku bukan wanita yang dipilih karena rasa, hanya karena posisi sebagai alat pelunas utang. Malam-malam kulalui dengan air mata di bantal. Bahkan suara langkah kaki Pak Arman yang lewat di depan kamarku, membuatku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kosong. Aku tak tahu siapa dia. Aku bahkan tak tahu siapa aku sekarang. Suatu malam,
Hujan kembali turun, mengingatkanku pada malam saat semuanya dimulai. Aku duduk di teras belakang rumah, menatap rintik air menabrak kaca. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh. Pak Arman berdiri di sana dengan wajah lelah. Untuk pertama kalinya, ia duduk di sampingku. Tak bicara, hanya diam, sunyi yang aneh. Tapi dalam diam itu, aku merasakan sesuatu, entah itu luka atau justru kehampaan yang sama. "Maaf," katanya akhirnya, suara itu pelan seperti angin yang lewat. "Aku tahu, ini bukan kehidupan yang kau mau. Tapi aku juga tidak mau memaksa. Aku hanya tak punya cara lain." Aku menatapnya, tak berkata apa-apa. Ingin marah, ingin menamparkan, tapi air mataku sudah lebih dulu bicara. "Aku kehilangan semuanya sebelum bertemu kamu. Istriku, anakku, mereka pergi dalam kecelakaan 10 tahun lalu. Sejak itu, hidupku hampa. Dan saat ayahmu datang padaku, aku hanya mencoba menyelamatkan seseorang, walau caranya salah. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya tahu bahwa di balik wajah dinginnya, mungkin ada luka yang tak kalah dalam dariku. Tapi luka kami berbeda. Aku dipaksa masuk ke dalam hidup yang bukan pilihanku. Sementara dia, mungkin sudah terlalu lama hidup dalam hidup yang tak ingin dia jalani sendiri." Sejak malam itu, Pak Arman mulai berubah. Ia tak lagi pulang larut malam, sesekali sarapan bersamaku meski dalam diam. Namun diam kami kini berbeda, bukan lagi jarak yang membeku, tapi semacam kenyamanan yang aneh. Ia bahkan mulai menanyaiku soal buku yang kusukai, makanan favoritku, atau hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Namun setiap kali aku menatap matanya, aku melihat ada dinding yang masih kokoh berdiri. Dinding luka masa lalunya yang belum selesai. Aku pun mulai berubah. Tak lagi menangis setiap malam, walau masih sering menatap langit-langit kamar dengan tanya, apa benar aku masih hidup di dalam cerita milikku sendiri. Aku seperti terperangkap antara kewajiban dan rasa yang perlahan tak bisa kuingkari. Satu malam, saat ia sakit demam, aku merawatnya. Keringat dingin di dahinya, tubuhnya menggigil, dan ia menggenggam tanganku tanpa sadar sambil menyebut nama Nadia. Aku diam. Siapa Nadia? Apakah itu istrinya yang telah tiada? Malam itu aku tak bisa tidur. Hati ini terasa berat. Mengapa aku merasa cemburu pada sosok wanita yang bahkan sudah tiada? Apakah ini pertanda bahwa hatiku mulai goyah? Padahal aku seharusnya tidak mencintainya. Aku tidak boleh mencintainya. Aku adalah istri karena perjanjian, bukan karena cinta. Tapi mengapa setiap tatapan matanya kini mulai mampu membuatku gugup? Setiap kali ia menyebut namaku dengan lembut, jantungku berdetak lebih cepat. Esok harinya, aku memberanikan diri bertanya saat kami duduk di taman rumah. "Siapa, Nadia?" tanyaku pelan. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih, "Istriku. Dia dan anakku meninggal dalam kecelakaan waktu liburan. Sejak hari itu, aku tak pernah pulang ke rumah dengan hati utuh. Semuanya mati bersamaan dengan mereka." Aku menggigit bibir, menahan tangis. Luka yang kupikir hanya aku yang rasakan, ternyata juga bersarang begitu dalam di hatinya. Aku melihatnya bukan lagi sebagai pria yang membeliku dari keterpurukan. Aku melihatnya sebagai manusia yang sama hancurnya denganku. Mungkin kami berdua memang tak dipertemukan karena cinta, tapi karena luka. Dan dari luka itulah, perlahan, rasa itu mulai tumbuh, diam-diam, dalam senyap, di antara dinding-dinding hati. Yang perlahan mulai retak. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena aku sudah benar-benar bahagia, tapi karena hatiku mulai belajar menerima kenyataan. Setiap pagi saat aku membuka mata dan melihat secangkir teh favoritku telah disiapkan di meja, aku tahu itu ulah Pak Arman. Ia memang tak pandai berkata manis, tapi caranya memperhatikanku begitu diam-diam, membuat dadaku sesak dengan perasaan yang tak bisa kutolak. Dan itu menakutkan, karena aku tahu, rasa itu tak seharusnya tumbuh di tanah yang dulu kering oleh keterpaksaan. Satu sore yang tenang, hujan turun rintik. Aku duduk di beranda, membaca novel kesukaanku,
saat tiba-tiba ia duduk di sampingku. Tak banyak bicara, hanya menyerahkan jaketnya karena angin mulai dingin. Aku menerimanya, lalu tanpa sadar berkata, "Aku dulu benci semua ini. Tapi sekarang, aku takut kehilangan ini." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa filter, dan aku langsung menyesal mengucapkannya. Tapi yang mengejutkanku, ia menatapku lembut lalu berbisik, "Aku juga, Aluna. Aku juga takut kehilangan kamu." Kalimat itu menamparkan seluruh pertahananku. Tangis yang selama ini kupendam pecah. Kenapa harus aku, Isakku? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Ia memelukku pelan, tak berkata apa-apa. Tapi pelukannya cukup hangat untuk membuat hatiku sadar, mungkin cinta tak selalu datang dalam balutan cerita indah. Kadang, cinta tumbuh dari reruntuhan, dari kesepian yang saling menemukan pelipur. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Masih banyak diam, tapi kini dipenuhi makna. Ia mulai terbuka, bercerita tentang masa lalunya tanpa rasa takut. Dan aku mulai bercerita tentang impian-impian masa mudaku yang sempat terkubur karena kenyataan hidup. Kami mulai saling mengisi, perlahan tapi nyata. Aku tidak tahu ini akan kemana, tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendiri. Namun, di tengah hangatnya rasa yang mulai tumbuh, ada satu kenyataan yang tak bisa kulupakan, pernikahan ini dibangun bukan atas dasar cinta, melainkan utang. Dan aku tahu, suatu saat nanti, kenyataan itu akan kembali menghantam kami. Tapi malam itu, saat ia menggenggam tanganku di bawah lampu taman yang temaram, aku hanya ingin percaya bahwa takdir mungkin memang punya cara aneh untuk mempertemukan dua jiwa yang sama-sama luka. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Surat lunas utang ayah telah sampai di tanganku. Aku memegangnya sambil menatap wajah ayah yang kini jauh lebih tenang. "Luna, kamu sudah menepati bagianmu, sekarang saatnya kamu mengejar hidupmu sendiri," kata ayah dengan suara berat, seperti ingin menyembunyikan rasa bersalah yang masih tertinggal. Tapi aku hanya diam. Di tanganku, surat itu seperti pisau bermata dua, satu sisi menawarkan kebebasan, sisi lain seakan ingin merobek hati yang kini perlahan telah belajar mencintai luka yang dulu kubenci. Malam itu, aku berdiri di depan kamar Pak Arman. Ia duduk di dalam, sendiri seperti biasa. Tapi kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena menungguku bicara. "Aku tahu janji kita cuma 5 tahun, katanya sebelum aku sempat membuka mulut. Dan kau bebas pergi kapanpun, bahkan sejak utang itu lunas." Kata-katanya begitu tenang, tapi mata itu tak bisa menyembunyikan luka yang nyaris pecah. Aku bisa pergi, aku bebas, tapi kenapa langkahku berat? Kenapa dadaku seperti ditusuk jika membayangkan tak ada lagi ia di sisiku? "Aku benci kamu dulu," kataku pelan. "Benci karena menjadikanku alat. Tapi entah sejak kapan, aku mulai bangga menyajikan teh pagimu. Mulai menunggu detik-detik kamu pulang. Mulai takut kalau suatu hari kamu benar-benar menghilang dari rumah ini." Tangisku pecah. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku sadar, aku mencintainya. Cinta yang tumbuh perlahan, diam-diam, dan kini menyiksaku hanya karena aku berpikir untuk meninggalkannya. Ia bangkit, lalu menatapku dengan mata yang basah. "Aluna, aku tak pantas menerima cintamu. Aku sudah terlalu rusak." Tapi aku menggeleng. Justru karena kita sama-sama rusak, kita bisa saling sembuhkan. Aku tak butuh janji-janji romantis. Tak perlu pelaminan ulang atau pesta besar. Aku hanya ingin bangun setiap pagi dengan orang yang dulu kucaci, tapi kini kuperjuangkan dengan sepenuh hati. Hari itu, aku tak pergi. Aku membakar surat perjanjian itu dengan tanganku sendiri. Bukan karena aku ingin menghapus masa lalu, tapi karena aku memilih masa depan yang baru. Bukan karena terpaksa lagi, tapi karena sekarang, aku memilih tinggal, bukan karena utang, tapi karena cinta. Setahun berlalu sejak malam aku memilih tinggal. Rumah ini sudah tak lagi sunyi seperti dulu. Senyuman mulai menghiasi meja makan, langkah kaki Pak Arman kini tak lagi berat, dan cangkir tehnya tak pernah lagi kosong di pagi hari. Tapi sesekali, di antara kebahagiaan yang kami bangun,
ada senyap yang menggigit saat aku memandangi foto pernikahan yang tak pernah ada. Tak ada gaun indah, tak ada tawa, hanya selembar surat perjanjian yang kini telah menjadi abu. Aku bahagia, tapi kadang-kadang aku masih bertanya-tanya, apakah cinta yang dimulai dari luka akan benar-benar utuh? Pak Arman perlahan mulai belajar tertawa lagi. Tapi malam-malamnya masih ditemani mimpi buruk tentang Nadia dan anaknya yang tak sempat ia peluk lagi. Kadang aku menemukannya duduk diam di ruang kerja, menatap foto masa lalunya. Aku tak cemburu, tidak, tapi aku tahu, aku berbagi hati dengan hantu masa lalu. Dan itu tidak mudah. Kadang aku merasa seperti bayangan, pengganti dari cinta yang sudah lama mati. Tapi setiap kali ia menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah tetap tinggal," hatiku merasa cukup. Suatu hari aku bertanya, kalau waktu bisa diulang, apakah kamu akan tetap memilih menikahiku dengan cara itu? Ia diam cukup lama, lalu menjawab lirih, "Tidak, aku ingin bertemu kamu bukan sebagai alat bayar utang, tapi sebagai seseorang yang bisa kutaklukkan dengan cinta, bukan keterpaksaan." Jawabannya menghancurkan sekaligus menghangatkan, karena akhirnya, untuk pertama kalinya, kami bicara tentang luka itu tanpa bersembunyi. Tanpa pura-pura kuat, kami bicara sebagai dua manusia yang sama-sama belajar saling menyembuhkan. Ayah kini hidup damai di desa, jauh dari hiruk-pikuk. Kadang ia menelponku, menanyakan kabar dengan nada bersalah yang tak pernah hilang. Tapi aku selalu menjawab, "Aku bahagia, ya." Mungkin caranya menyakitkan, tapi aku bertemu seseorang yang akhirnya bisa aku panggil rumah. Di balik semua yang pernah terjadi, aku tahu, bukan kebetulan takdir menaruhku di sisi lelaki itu. Lelaki yang dulunya kuanggap perampas hidupku, kini justru mengajarkan arti hidup yang sebenarnya. Cinta kami memang tak lahir dari tawa atau pelukan hangat di taman bunga. Tapi cinta kami tumbuh dari luka yang kami terima, rawat, dan akhirnya sembuhkan bersama. Kini aku tak lagi bertanya kenapa semua ini harus terjadi. Karena jawabannya sudah ada di hadapanku, setiap kali ia menggenggam tanganku, menatap mataku, dan berkata, "Terima kasih karena tidak pergi." Kebahagiaan yang kami bangun perlahan ternyata tak cukup untuk menutupi kenyataan yang mulai mengetuk pintu. Di antara hari-hari yang tenang, dokter memanggil kami dengan wajah serius. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui," katanya. Dan dunia kami kembali berguncang saat kata, "tumor," keluar dari mulutnya, menyelimuti udara ruang periksa. "Tumor jinak di otak Pak Arman," kata dokter, "tapi harus segera diangkat sebelum berubah menjadi ancaman." Aku merasa tubuhku goyah. Tuhan, setelah semua ini, mengapa dia? Pak Arman hanya tersenyum tenang saat kami duduk di mobil menuju rumah. "Mungkin ini cara Tuhan bilang, bahwa kebahagiaan tak bisa kutunda lagi," ucapnya pelan, seolah tak takut pada kemungkinan kehilangan. Tapi aku takut, sangat takut. Aku bahkan belum sempat benar-benar membalas semua kebaikannya. Aku belum sempat membuatnya merasa cukup dicintai setelah semua kehilangan yang ia derita. Malam itu, aku menangis di sisinya, menggenggam tangannya seperti ingin memeluk seluruh hidupnya agar tak pergi lagi dari hadapanku. Operasi dijadwalkan 3 minggu ke depan. Dan selama waktu itu, aku menjadi bayangan di sisinya, mengantar, menemani, menyuapi, dan kadang hanya duduk diam di depannya, memandangi garis-garis usia yang selama ini tak pernah kupedulikan. Kami tertawa, bercerita tentang masa kecil yang tak pernah kami bagi sebelumnya, dan tentang rencana kecil yang ingin kami capai, menanam bunga matahari di halaman belakang, membangun perpustakaan kecil, atau sekadar berjalan menyusuri trotoar sambil saling menggenggam tangan tanpa takut akan masa lalu. Di malam sebelum operasi, Pak Arman menggenggam pipiku, dan berkata, "Kalau aku tidak bangun esok hari, jangan simpan duka terlalu lama, Aluna. Karena aku telah hidup 2 kali semenjak kau memilih tinggal." Kalimat itu menamparku lebih dalam dari semua luka yang pernah kudapat. "Kalau kamu pergi, aku akan mengejarmu sampai ke mimpi. Karena hidup tanpamu bukan lagi hidup yang kupilih," jawabku, menggenggam tangan itu sirat mungkin, seolah-olah bisa menahan takdir. Dan saat fajar menyingsing,
aku menatapnya dituntun masuk ruang operasi. Langkahnya tenang, tapi aku tahu, hatinya pun bergetar. Dari balik kaca ruang tunggu, aku berdoa dalam diam, bukan hanya agar ia selamat, tapi agar Tuhan memberiku waktu lebih lama bersamanya. Karena kini, bukan lagi luka yang mengikat kami, tapi cinta yang tumbuh dari luka itu sendiri. Dan aku tahu, aku tak ingin kisah ini berakhir di meja operasi. Aku ingin akhir cerita kami ditulis dengan harapan, bukan kehilangan. Waktu seakan berhenti di ruang tunggu rumah sakit itu. Jarum jam berdetak lambat, setiap menit terasa seperti satu abad. Aku duduk memeluk tubuhku sendiri, tak sanggup bicara, tak sanggup menangis. Di balik dinding ruang operasi, seseorang yang kini kucintai dengan seluruh jiwaku sedang berjuang antara hidup dan mati. Rasanya aneh, dulu aku tak pernah meminta hidup bersamanya, tapi kini aku tak tahu bagaimana harus hidup tanpanya. Tangan ini gemetar, bibirku terus melafalkan doa tanpa suara. Tuhan, jangan ambil dia dariku. 3 jam berlalu, lalu 4, 5, saat akhirnya pintu ruang operasi terbuka, jantungku seolah lepas dari tempatnya. Dokter keluar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku berdiri begitu cepat hingga kursi terjatuh di belakangku. Operasi berjalan lancar, tumornya berhasil diangkat, tapi dia butuh waktu pemulihan panjang. Dan belum tentu akan sadar segera. Dunia tak runtuh, tapi menggantung. Aku ingin lega, tapi juga takut. Ia selamat, tapi belum kembali padaku sepenuhnya. Hari-hari di ruang ICU jadi saksi cinta yang tak banyak orang tahu keberadaannya. Aku duduk di sisi ranjangnya setiap hari, menggenggam tangan yang tak menggenggam balik. Menceritakan semua hal, betapa aku rindu mendengar suaranya menyebut namaku, betapa aku ingin membacakan novel baru untuknya, bahkan betapa aku ingin bertengkar kecil dengannya lagi hanya untuk merasakan bahwa dia masih hidup. Ia diam, tapi aku percaya, jiwanya masih di sini. Dan aku tidak akan pergi. Suatu pagi, saat cahaya matahari menyelinap ke sela gorden rumah sakit, sesuatu terjadi. Tangan yang kugenggam selama berminggu-minggu itu tiba-tiba menggenggam balik. Pelan, lemah, tapi nyata. Aku terhenyak. Matanya terbuka perlahan, samar dan buram. Bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Tapi aku tahu, aku mendengar namaku. Aluna, seketika seluruh tubuhku luruh. Aku menangis, tertawa, memeluknya dengan gemetar. Ia kembali. Dia memilih kembali padaku. Di tengah aroma disinfektan dan suara mesin monitor jantung, aku menyadari satu hal, kami berdua pernah disatukan oleh keterpaksaan, tapi kali ini, kami memilih satu sama lain dengan kesadaran penuh. Bukan karena utang, bukan karena luka, tapi karena cinta yang telah melewati segala badai dan tetap hidup, bahkan saat kematian mencoba memisahkan kami. Beberapa bulan setelah operasi, Pak Arman mulai pulih. Langkahnya masih terlatih, tapi senyumnya kini hadir setiap pagi saat aku membawakan teh hangat kesukaannya. Kami banyak menghabiskan waktu di taman belakang, menanam bunga matahari seperti yang dulu kami impikan. Tangan kami kini bukan lagi saling menggenggam karena takut kehilangan, tapi karena benar-benar memilih untuk bersama. Cinta ini bukan cinta biasa. Cinta ini lahir dari luka, tumbuh dalam keterpaksaan, dan hidup melalui pengampunan. Aku akhirnya berdamai dengan masa lalu, dengan ayah, dengan diriku sendiri, dan dengan jalan hidup yang dulu sempat kutolak. Aku bukan lagi gadis yang menangis karena dijual demi utang, tapi wanita yang bangga karena mampu menyulap luka menjadi kekuatan. Pak Arman pun berubah. Ia bukan lagi lelaki dingin yang takut mencintai, tapi suami hangat yang belajar menunjukkan perasaannya setiap hari, meski dengan cara sederhana. Kami memutuskan untuk mengulang janji pernikahan kami, kali ini tanpa surat utang, tanpa tekanan. Hanya kami berdua, bersaksi pada langit senja, bahwa cinta yang tumbuh dari luka pun bisa bertahan, bahkan lebih kuat dari cinta yang lahir dari bunga dan puisi. Saat ia memakaikan cincin di jariku lagi, ia berbisik, "Aku tak bisa menjanjikan usia panjang, tapi aku akan mencintaimu dengan sisa waktu yang kupunya." Dan aku percaya, itu lebih dari cukup. Kini,
Setiap luka yang dulu kupikir sebagai kutukan, justru menjadi jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan. Hidup tak selalu adil, tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah pada waktunya. Aku tak lagi bertanya kenapa semua ini terjadi, karena akhirnya aku mengerti, cinta sejati tidak selalu datang di waktu yang kita harapkan, tapi ia datang di saat kita benar-benar membutuhkannya, dalam bentuk yang seringkali tak kita duga. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir, sahabat YouTubeku semua. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati bukan selalu tentang awal yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita bertahan bersama di tengah luka, badai, dan pilihan-pilihan sulit. Doa terbaik untuk kalian yang sedang memperjuangkan cinta, keluarga, atau hidup yang tak mudah, semoga Tuhan selalu menguatkan langkah kalian. Jangan menyerah. Kadang, jalan paling menyakitkan justru membawa kita ke tempat yang paling membahagiakan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Apa bagian dari cerita ini yang paling mengena di hatimu? Aku akan baca satu persatu. Terima kasih, sampai jumpa di kisah berikutnya.